Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Radhi Muhammad, mahasiswa Magister Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Dan di video ini saya akan bahas untuk tugas analisis sinyal medis dan ini dia videonya. Sinyal merupakan informasi dengan bentuk nilai dari suatu besaran fisik. Ini istilah di teknik dan juga untuk menganalisis suatu sinyal itu kadang harus berhadapan dengan sinyal sebenarnya dicampur dengan noise atau gangguan. Oke, sebelum masuk ke bagian sinyal medis, kita harus tahu dulu untuk grafik fungsi itu biasanya mengikuti fungsi tersebut. Misal, fungsi linear, kuadrat, logaritma, polinomial, dan lain sebagainya. Biasanya itu untuk X-nya berapa, Y-nya itu berapa. Misal, X-nya berapa, Y sama dengan fungsi. Y sama dengan Fx. Nah, Fx-nya ini bisa macam-macam seperti yang saya bilang. Dalam perhitungan matematis itu bisa dilakukan. Dan itu gambar grafisnya seperti ini. Nah, biasanya kalau dalam pengolahan data itu dibuat grafik dan biasanya itu dibuat regresi, entah itu regresi linear atau polinomial. Oke, jadi itu untuk gambaran tentang fungsi grafik. Sekarang tentang prediksi sinyal medis. Sinyal medis itu sebagian besar adalah sinyal stokastik atau sinyal random. Dan untuk prediksinya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk sinyal sendiri itu ada sinyal yang sebenarnya sama noise. Dan gabungan dari kedua itu biasanya dirumuskan dalam SNR. Tulisannya seperti ini untuk singkatan dari SNR itu sendiri. Nah, sinyal tersebut itu bisa didekati dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan transformasi Fourier atau di sintak komputasi biasanya menggunakan fast Fourier transform. Dan untuk beberapa bagian akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Oke, sebelum masuk ke fast Fourier transform atau FFT, kita akan bahas dulu untuk deret Fourier. Deret ini adalah deret dengan penjumlahan sinus dan kosinus. Biasanya itu di gelombang sinusoidal, baik itu sinus maupun kosinus. Dan juga deret ini memiliki variasi frekuensi dan juga satu amplitudo. Maksudnya adalah saat tersebut misalnya N sama dengan berapa, kemudian itu dijumlahkan, penjumlahan dari deret Fourier dari N ke berapa sampai N ke berapa, biasanya dari 1 sampai infinity atau 0 sampai infinity, itu muncul grafik itu seperti grafik kotak atau grafik segitiga. Sebenarnya ada 4 bentuk grafik yang muncul di deret Fourier. Nah, deret Fourier ini memiliki masing-masing frekuensi, kemudian ada satu amplitudo dan satu fasa. Dan ini dipakai di beberapa bagian. Ada juga tentang transformasi Fourier, itu mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, dan juga ada FFT atau Fast Fourier Transform.
Nah, FFT ini dipakai di sintak komputer, baik itu di GNU Octave maupun MATLAB. Oke, jadi saya ada di GNU Octave dan di sini ada dua file sintak yaitu dengan nama sinusoida dan polinomial. Maksudnya adalah kita akan buat sintak dengan fungsi gelombang yang satu ini sinusoida semua, satu lagi ini tujuhnya adalah sinusoida, sisanya adalah polinomial. Oke, langsung aja untuk bagian ini. Kita ketik for, kemudian seperti biasa. Nah, untuk ini bagian titik koma ini kayak pengunci agar tidak muncul di command Windows. Untuk fungsi gelombangnya bisa divariasi. Sinus oke. Oke, Fn ini adalah penjumlahan dari 10 fungsi gelombang. Langsung diketik. Dan ini ngetiknya harus jeli. Soalnya kalau mana yang jelaskannya? Kemudian Fn coba di run kayak gini. Hasilnya seperti ini untuk superposisi gelombang. Habis itu adalah fast Fourier transform itu sendiri. Nol
kemudian for untuk bagian ini dikasih inisiasi, kemudian for satu lagi, ini berdasarkan formula yang itu untuk yang direct Fourier transform atau FFT. Nah, untuk for bagian dasar ini pakai inisiasi K, sedangkan for satu lagi ini pakai N. Kemudian ketik lagi untuk ini. Kali Oke, coba di run. Bentar. Ini untuk superposisi, terus yang hasilnya seperti ini untuk fast Fourier transformnya atau transformasi Fourier cepatnya seperti ini. Dan ada bagian yang lupa saya kasih titik koma, tapi ya oke lah. Intinya untuk grafik dari fast Fourier transform sudah didapatkan untuk 10 fungsi sinusoida. Oke, berikutnya adalah
untuk fungsi polinomial. Jadi diubah fungsi yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Dan fungsi polinomial itu biasanya ada yang kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat n. Maksudnya apa? Biasanya itu polinomial itu memiliki fungsi itu sampai pangkat berapa. Kalau di bagian ini saya batasi untuk pangkat 2 atau pangkat 3. Kita coba X pangkat 3. Kemudian ini saya coba pakai 1 dulu. Dan kita coba run. Untuk bagian superposisi gelombang hasilnya, bentar, ini masih loading. Nah, kayak gini. Terus untuk bagian fast Fourier transform, karena untuk bagian dari ini tidak saya kunci, maksudnya nggak saya kasih titik koma. Jadi di command Windows ini muncul dan itu masih proses perhitungan untuk membentuk grafik yang diinginkan. Nah, fungsi titik koma dalam sintak baik itu di GNU Octave maupun MATLAB itu agar perhitungan berulang itu tidak muncul di command Windows maupun ya biar gampang aja sih. Dan ini masih nunggu untuk perhitungannya di command window. Nah, ini sampai 1000. Oke. Ntar. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat, saat menambahkan 3 fungsi polinomial, untuk bagian ini saya hanya pakai satu variabel yang pangkatnya seperti ini. Ini belum nambah jumlah berapa ini untuk X-nya. Dan hasilnya seperti ini untuk fast Fourier transformnya. Oke. Bagaimana kalau ini ditambahin seperti ini? Dan saya harus kasih titik koma untuk bagian ini. Oke. Di run. Untuk gambar pertama, seperti ini. Lalu gambar kedua, yap, sama aja. Dan untuk fungsi yang seperti ini, yang kayak pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kadang bisa juga ini
ada penjumlahan, ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Masa ini x kuadrat dijumlah x. Biasanya ada fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi polinomial. Itu mengaruhi bagian ini. Dan itu juga pengaruh di fast Fourier transformnya itu sendiri. Dan seperti itu untuk saya menunjukkan sintak ini. Dan ada beberapa yang